Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa may yaf'al dzalika batigha amradatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Shadaqallahu adzim, shadaqa Rasulun Nabil Karim wa man nahnu dzalika minasyahidin. Bapak dan Ibu jamaah Isya, dan nanti akan dilanjutkan dengan tarawih yang sama-sama kita mencari ridha Allah. Semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Kembali memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Alhamdulillah kita diberi kekuatan untuk bisa menjalankan qiyam Ramadan dan Shaum Ramadan hingga hari ini. Hari ini adalah hari yang ke-20, malam yang ke-20. Tadi kita sudah menyelesaikan 19, besok ke-20 ya. Salawat dan salam ya, semoga tenang sehat terus limpahkan untuk Rasulullah SAW kepada keluarga dan para sahabat dan kita semua umat Islam yang insyaallah akan selalu berupaya untuk mengikuti jejaknya. Bapak dan Ibu, seperti yang di info oleh tadi Mas Adan sore hari di grup Mutiara Hikmah, tema kultum kita pada malam hari ini adalah ucapanmu adalah GPS hidupmu. Jadi GPS itu Global Positioning System gitu ya. Jadi sistem navigasi gitu ya. Jadi ucapanmu itu sistem navigasimu itu kira-kira gitu kan gitu ya. Atau petunjuk arah gitu ya. Bapak Ibu, saya mengambil tema ini, mohon maaf ini agak out of the box gitu ya. Biasanya kalau Ramadan kan kita ngomongin soal ibadah puasa, sholat dan sebagainya, tapi yang ini saya sampaikan mungkin agak sedikit keluar konteks, tapi nanti ujung-ujungnya juga nyambung juga dengan komitmen kita sebagai seorang muslim untuk senantiasa menjaga amalan gitu ya. Jadi ucapanmu adalah GPS hidupmu. Ini sebenarnya bukan kebenaran mutlak gitu ya. Bapak Ibu pasti sudah pernah dengar juga makna semua itu. Tapi setidaknya ini adalah metafora yang menarik gitu ya. Dan sebenarnya kalau kita mau renungi ini cukup memiliki makna yang mendalam gitu ya. Jadi kenapa kok bukan kebenaran mutlak? Kenapa kok ungkapan ini bukan kebenaran mutlak? Maaf kalau kalimatnya kurang ini. Karena ya kalau orang melakukan perjalanan, katakanlah Pak siapa ya? Saya kasih contohnya. Pak Wawan, ada nggak Pak Wawan? Misal Pak Wawan ini dari Pondok Mutiara di hari Rabu besok gitu ya. Itu karena Rabu biasanya jam olahraga pagi. Jadi Pak Wawan ini dari rumah niatannya memang mau olahraga dulu, mungkin badminton misalnya. Tapi tiba-tiba di tengah perjalanan Pak Wawan ini dipanggil pimpinan untuk segera ngantor dan rapat, sehingga GPS yang tadinya diarahkan ke tempat badminton itu kemudian bergeser dipindahkan ke kantor, kan itu kan karena mau rapat. Nah kira-kira begitu. Jadi perjalanan hidup seseorang itu tergantung situasi cuaca, tergantung situasi jalan, dan kadang-kadang harus berubah karena sesuatu lain. Ini yang saya sebut sebagai, ini bukan kebenaran mutlak, tapi bagaimanapun
ini bisa menjadi pengingat psikologis dan spiritual kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini dilatar belakangi oleh ini Bapak Ibu. Suatu saat saya joggingan ke Brigif. Jadi saya biasa hari Sabtu tuh sama nyonya kan jogging ke Brigif. Ya, grounding. Injak-injak rumput sama tanah tanpa alas kaki lah gitu ya. Katanya itu meningkatkan imun. Setelah selesai jogging, saya biasanya makan apa namanya itu? Tahu petis. Sama nyonya. Tiba-tiba di tengah-tengah kita makan tahu petis, itu ada segerombolan anak-anak ya kira-kira seusia SMP lah gitu ya. Seusia SMP, ya mungkin ada satu dua yang SMA gitu ya. Yang dia kemudian tiba-tiba nimbrung, kemudian mereka ya berceloteh banyak banget gitu ya. Dan di antara celotehnya itu ya pokoknya kalimat-kalimat yang Masya Allah itu mohon maaf ya, kasar gitu ya, kasar, dan kemudian bahkan ungkapan-ungkapan yang saling menyerang dan saling kalau kita istilahnya mendoakan. Kehet siak misalkan ya, kehet itu apa ya Pak ya, sialan gitu ya Pak ya, gitu kan Pak ya, atau lebuk siak atau modar siak gitu ya. Jadi ini saya selama makan itu juga aduh kok ya kayak gini ya anak-anak kita ya gitu ya, anak-anak bangsa ini gitu ya. Saya tuh kepikir anak-anak kita jangan-jangan di luar begitu ya, kok di rumah kan enggak ya, di masjid enggak gitu. Tapi ternyata di luaran kita menemukan komunitas anak-anak yang cara bicaranya seperti itu gitu ya. Nah, kemudian saya pernah searching gitu ya, nanya ke ChatGPT. Bapak Ibu kan pasti sering ya, apalah gitu ya. Saya tanyakan, kira-kira rata-rata kata-kata yang keluar dari setiap orang setiap harinya itu berapa gitu kan. Ya, rupanya ChatGPT itu jawab antara 6.000 sampai 20.000 kata per hari Bapak Ibu. Bayangkan ya, ternyata banyak kita ngomong ya. 6.000 itu kalau orang-orang yang kategorinya pendiam gitu lah. Dan 20.000 itu rata-rata ibu-ibu, mak-mak gitu ya. Memang ibu-ibu kalau ceritakan banyak gitu ya. Biasanya begitu ya. Nah, bayangkan kalau kalimat yang 6.000 sampai 20.000 itu kemudian yang keluar dari mulut kita atau mungkin anak-anak kita itu kalimat-kalimat yang seperti tadi ya. Betapa beratnya nanti hisab kita gitu ya. Dan ternyata saya juga akhirnya mencari-cari artikel yang terkait gitu ya. Dan ternyata memang kalimat-kalimat seperti itu punya efek baik psikis maupun fisik gitu kepada orang yang mengucapkannya. Dan bagi kita seorang muslim, kalimat itu, kata-kata itu tidak berhenti di kata-kata, tapi semua nanti ada hisabnya. Nah, kemudian saya menemukan artikel yang terkait juga, judulnya tuh hati-hati dengan ucapanmu bahkan yang terkesan sepele. Jadi artikel ini menceritakan Bapak Ibu, seorang dokter yang memang mungkin karena kesibukannya luar biasa ya. Kalau dokter kan memang rata-rata sibuk ya Pak ya, di operasi sana operasi sini gitu ya. Bahkan kemarin saya baca ada 2 orang dokter meninggal di luar negeri ya, terkapar karena menjalani operasi 23 jam berturut-turut tanpa istirahat. Itu saking capeknya, dan dia kecapean dan akhirnya 2 dokter meninggal. Nah, di sini di artikel ini disampaikan seorang dokter yang karena saking sibuknya, setiap hari sibuk gitu ya, maka dia selalu mengeluh capek. Ya Allah, saya capek. Ngeluh capek, ngomong sama keluarganya capek, saya capek, gitu kan? Dan puncaknya keluhan itu diulang-ulang sampai kemudian dia menuangkan di media sosialnya itu kalimat, ya Allah, saya capek, saya pengen istirahat. Maka kemudian besok paginya, Bapak Ibu, ini cerita ya, ini cerita di di artikel tadi, ini cerita nyata, misalnya saya sebut namanya. Jadi setelah dia menyatakan di medsosnya, ya Allah, saya capek,
saya pengen istirahat. Maka kemudian besok pagi dia bangun dalam kondisi dia lumpuh. Setelah dia cek ke dokter, diperiksa dokter, divonis dia mengidap GBS. Bapak mungkin pernah dengar Guillain-Barré syndrome. GBS itu, kalau saya baca di artikel ini ya, itu jenis autoimun gitu ya, yang langka gitu, tapi ini serius. Jadi autoimun itu sel-sel yang kekebalan kita, sel imun kita tuh menyerang ke saraf tepi gitu. Kalau penjelasan dari sini, sehingga kemudian menderita kelumpuhan, ya. Jadi itu contoh artinya kita ini nggak boleh sembarangan ngomong gitu ya. Kalau bapak-bapak ini habis pulang kerja capek, nggak usah ngomong capek gitu ya. Afirmasikan aja positif. Alhamdulillah hari ini saya sudah bisa menyelesaikan pekerjaan saya. Anak-anak yang kuliah capek, pasti capek. Alhamdulillah hari ini saya bisa menyelesaikan tugas kuliah saya. Kan gitu Pak ya? Bapak Ibu. Nah, kenapa kita tuh tidak boleh ngomong itu asal ngomong? Maka lanjutan dari artikel ini, kalau menurut pakar psikologi dan neurologi gitu ya. Jadi karena memang kata-kata kita itu adalah program. Jadi di sini pola pikirnya itu semakin sering kita mengulang suatu kata, capek, maka di otak kita ini ada semacam sistem keyakinan. Jadi memfokus ke situ gitu ya, capek, dan sistem keyakinan itu kemudian membuat program di tubuh kita dan akhirnya kemudian menciptakan realitas. Jadi kalau kita ngomong capek, maka nanti efeknya akan luar biasa, seperti yang dialami oleh dokter tersebut ya. Dan analog dari kondisi ini adalah kalau bapak-bapak, rekan-rekan semua menginjek software di komputer. Jadi kata-kata kita itu kurang lebih seperti itu. Dengan software yang kita tanam, maka kemudian dia beroperasi seperti operasi yang diinginkan, gitu. Seperti software yang kita tanam, gitu ya. Kemudian efek rantai dari kalimat tadi adalah kalau kita arahkan narasi ini ke pasangan kita atau ke anak-anak kita tuh ngeri. Jadi studi kasusnya seorang suami yang sering ngomong ngatain istrinya, kamu kok cerewet sih? Sehari-hari kamu kok cerewet sih? Kamu kok cerewet duluan terus? Maka secara tidak sadar dia menciptakan kondisi yang realitas yang dia keluhkan. Jadi nanti si istri itu akan benar-benar cerewet gitu. Kok kamu cerewet sih? Terus kita ulang-ulang, maka kita menciptakan kondisi realitas yang sebenarnya kita tidak inginkan, dan itu cerewet benar. Kalau bapak-bapak ngomong ke istrinya, kok kamu gendut sih misalnya, maka kita akan menciptakan realitas bahwa istri kita nanti gendut bener gitu ya, gitu kan, kira-kira begitu. Nah, ini sesuatu yang penting untuk kemudian kita perhatikan gitu ya, termasuk bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, ini terutama keluarga muda, anak-anak muda yang lagi anaknya masih kecil-kecil, kemudian nakal gitu ya. Menurut kita nakal, padahal mereka itu pinter. Maka kita ketika seorang bapak atau orang tua mengatakan, kok kamu bandel banget sih? Berarti kita akan menciptakan realitas anak kita nanti bandel. Kok kamu bodoh banget sih? Payah banget sih? Berarti kita memprogram anak kita untuk gagal. Ya, ini menurut artikel ini ya. Jadi Bapak Ibu, kalau itu contoh yang buruk, ternyata ada contoh yang baik. Contoh yang baik itu misalkan gini, dulu berapa tahun yang lalu ya, Sidul Anak Sekolah, film TTV, itu tahun berapa ya? Kita SMP kali ya, SMP atau SMA? Ada generasi tua, anak-anak nggak ngerti. Ketika itu Benyamin Sueb, bapaknya Sidul, itu ngomong, Dul,
kamu tuh sekali-kali jadi gubernur. Ini afirmasi positif. Sekali-kali bahwa kamu tuh jadi gubernur dul, gitu kan intinya gitu ya. Dan ini ternyata kalimat di luar skenario ternyata kalimat ini. Dan terbukti ternyata si Dul menjabat sebagai gubernur. Dan karena ngomongnya sekali-kali, ya memang hanya sekali gitu. Satu periode Bapak, Ibu ya, satu periode. Dan lebih dahsyat lagi, contoh afirmasi positif ini adalah yang disampaikan oleh ibundanya Sudes, Imam Sudes, imam di Masjidil Haram. Ya mungkin Sudes kecil dulu juga nakalan bandel lah gitu, yang anak kecil ya Pak ya. Padahal itu pintar bukan bandel. Tapi si ibu dari Sudes itu dengan keras dia ngomong, pergi sana ke masjid biar kamu menjadi imam Masjidil Haram. Dan sekian tahun kemudian benar ya, kita kenal beliau sebagai imam Masjidil Haram. Ini afirmasi positif. Bapak Ibu, masih terkait dengan artikel tadi. Jadi ternyata kalau tadi anak-anak tadi mungkin yang di brief tadi ngomongnya mungkin asal gitu ya. Tapi kalau yang Sidul yang tadi yang ibunya Sudes itu ngomongnya dengan perasaan, dengan hati gitu ya, dengan perasaan yang mendalam, bahwa ternyata kalimat yang diiringi dengan perasaan yang mendalam itu kekuatan vibrasinya itu 5.000 kali dari kekuatan vibrasi dari otak kita, pikiran kita. Sehingga benar banget Bang, kalau tadi kita nggak boleh ketika marah itu kemudian ngatain siapapun di depan kita dengan kalimat afirmasi yang negatif, karena itu dulu bisa jadi kenyataan gitu ya. Dan kemudian kalau Bapak Ibu pasti pernah mendengar narasi lagu itu ya. Saya pernah dengerin lagu itu gini. Nanti bener gak ya lagunya ya? Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Pernah nggak dengar Bapak Ibu? Pernah ya? Terusannya tuh, aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Gitu ya? Bener nggak? Nadanya bener nggak? Terus aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Aku tanpamu butiran debu, gitu ya. Pak, ini ternyata narasi lagu ini tuh kalau menurut ini ya pakar neurolog tadi ya dan psikolog tadi, ketika kita mengucapkan kalimat aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi, itu program stroke atau kelumpuhan. Jadi nggak sadar kita. Jadi kalau nyanyi kayak gini-gini, Bapak Ibu nggak usah terlalu nggak terlalu dihayati banget ya, nggak perlu dengan hati gitu ya. That is the song gitu ya, nggak usah dihayati banget karena itu afirmasinya negatif banget gitu ya. Kemudian kalau kalimatnya aku tenggelam dalam lautan luka dalam, artinya program kita untuk penderitaan emosional berkepanjangan. Kalau kalimat aku tersesat dan tak tahu jalan arah pulang, maka kita memprogram diri kita untuk kebingungan dan kehilangan arah hidup. Dan ketika aku tanpamu butiran debu, maka kita menjustifikasi diri kita sebagai orang yang tak berguna. Sehingga Bapak Ibu, dalam kaitan dengan ini, para pakar neurolog dan psikolog itu menyarankan jangan kita membuat narasi-narasi yang afirmasinya negatif, ngeri akibatnya gitu ya, dalam kehidupan kita. Nah itu baru secara fisik dan psikis gitu. Lalu bagaimana kalimat ini ke depannya gitu kan? Karena ternyata memang 20.000 kalimat yang kita ucapkan setiap hari kalau bagi orang yang cerewet ya, atau 6.000 kalimat kata yang kita ucapkan sehari bagi yang pendiam gitu, menurut ini. Itu terus bagaimana? Kalau diantara sebanyak itu kemudian banyak afirmasi negatif.
Maka kalau tadi saya menyampaikan sebuah ayat tadi Pak ya, saya ulangi lagi ya ayat tadi ya. La khair a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa may yaf'al dzalika tiga amradatillahi fasawfa nutihi ajran 'azima. Arti bebasnya kurang lebih tidak ada kebaikan atau la khairan ya, tidak ada kebaikan pada kebanyakan pembicaraan kita setiap hari ini, kecuali pembicaraan tiga hal. Satu, pembicaraan orang yang menyuruh sedekah. Satu. Dua, pembicaraan yang intinya adalah sesuatu yang ma'ruf, yang baik. Dan tiga, pembicaraan yang mendamaikan di antara manusia. Kita masih punya, kalau kita terkait dengan menyuruh bersedekah mungkin sesekali gitu ya. Kemudian menyuruh menghadap perdamaian kita mungkin agak jarang. Kita masih punya peluang untuk kalimat narasi yang intinya sesuatu yang ma'ruf, yang baik dalam kehidupan kita, ya. Dan kemudian kalau tadi subuh itu Pak Yuda menyampaikan kultumnya terkait dengan menyinggung satu hadis. Memang benar ya, ini juga sesuatu yang harus kita perhatikan. Tadi Pak Yuda menyitir satu hadis, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Rasulullah berpesan, wahai manusia, wahai umatku, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka bicaralah yang baik atau kamu diam. Jadi rupanya kalimat ini enggak sembarangan, karena kalimat yang kita ucapkan sehari-hari itu ternyata memanifestasikan kita sebagai kita itu mukmin atau kafir sih sebenarnya. Dan kita tidak sadar kalimat-kalimat yang kita ucapkan jangan-jangan mengarahkan, menavigasikan kita ke menjadi orang kafir. Kita nggak nyadar. Itu tadi yang kalimat-kalimat yang diucapkan oleh anak-anak tadi ya, kita nggak sadar ya. Jadi ternyata tidak sederhana. 6.000 sampai 20.000 kalimat yang kita ucapkan sehari-hari itu nggak hilang begitu saja. Tapi bagi kita seorang mukmin, kita meyakini bahwa ini ada hisabnya. Terus bagaimana 6.000, 20.000 kalau kalimat kita itu buruk, kan gitu kan? Jadi nggak ada pilihan bagi seorang mukmin itu. Kalau kamu ngomong yang baik, kalau kamu nggak bisa ngomong baik ya diam. Orang Jawa bilang, nek kowe rasa ngomong sing apik meneng wae. Orang Sunda bilang, mon tetiasa nyarios nu sae cicing wae. Gitu kira-kira ya. Jadi inilah yang kemudian ngait dengan tadi Bapak Ibu di depan, ini tema ucapanmu itulah GPS hidupmu. Karena apa? Karena narasi kita itu nanti akan mengarahkan kita menjadi mukmin atau kafir gitu. Dan narasi kita nanti kalau setelah konsekuensinya, kalau setelah mukmin atau kafir itu kan berarti kan surga atau neraka. Ini GPS hidup itu maksudnya seperti itu. Jadi tidak kita sadari ya. Saya ambilkan contoh sebuah hadis di hadis Bukhari nomor 6477 dan Muslim 2988. Narasinya hadisnya pesan Rasulullah, sesungguhnya seorang hamba mengucapkan kalimat tanpa dipikirkan terlebih dahulu dan karenanya dia terjatuh ke dalam neraka sejauh antara timur dan barat. Satu hadis Bukhari lagi, ini ada sahabat yang bertanya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, dikatakan Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ada yang bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya fulanah, ini kebetulan contohnya perempuan, tapi tidak semuanya harus perempuan, laki juga bisa melakukan. Wahai Rasulullah, sesungguhnya fulanah rajin mendirikan sholat, gemar puasa siang hari,
mengerjakan kebaikan bersedekah, tapi sering menyakiti tetangganya dengan lisannya, maka Rasulullah SAW mengatakan tidak ada kebaikan daripadanya. Dia adalah penghuni neraka. Alhamdulillah, Ibu ya. Terus saya ingat 3 ayat di surat Al-Kahfi. Itu hati-hati, itu juga prank ya. Prank, kita bisa kena prank bener ya. Jadi surat Al-Kahfi ayat 103 sampai 105 itu udah ayat-ayat halaman terakhir tengah gitu ya. Itu kurang lebih bunyinya begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Qul hal nunabbiukum bi ahsani a'mala. Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan orang-orang yang paling rugi perbuatannya kepadamu? Maksudnya Allah itu sebenarnya mau memberitahukan ke Nabi gitu. Apa ya? Lanjut ayat itu, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang-orang yang sia-sia usahanya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Ayat 105-nya, ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum falanuqimu lahum yaumal qiyamati wasna. Mereka itu adalah orang-orang yang kufur terhadap ayat Tuhannya, yang kafir kan Pak, dan kufur terhadap pertemuan dengannya. Maka amal mereka sia-sia dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Ini ayat yang cukup mengingatkan kita. Mestinya kita kan sering baca ini ya setiap hari Jumat ya, malam Jumat. Ayat ini mestinya bisa menjadikan kita untuk senantiasa merenung dan kemudian menghisap diri. Mungkin ya kita sebelum tidur atau apa gitu ya, kan kita baca Jumat ya, itu agar supaya kita ini tidak kena prank gitu ya. Kita sudah yakin bahwa iman kita itu benar, padahal Allah dan Rasulnya bisa jadi belum menganggap iman kita itu benar ya, karenanya kita kena prank ya. Alhamdulillah dalik Bapak Ibu ya. Ini yang mungkin yang penting untuk saya sampaikan dan berbalik ini mengingatkan saya pribadi dan Bapak Ibu semua, dan kita diberikan hidayah oleh Allah SWT untuk supaya Allah senantiasa membimbing kita di dalam perjalanan kita sampai kita ketemu dengan Allah pada saat nanti, dan kita bisa mempertanggungjawabkan seluruh narasi yang kita keluarkan dari lisan kita dengan baik ya, dan kita tidak tergolong pada golongan orang-orang yang kafir karena lisan kita. Itu aja mungkin. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, mohon maaf untuk atas kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.